pagi ini dalam sukacita yang saya percaya dengan nafas kehidupan, dengan kesehatan yang baik. Tuhan berikan pagi ini kita sudah mengambil waktu, sudah mengambil tempat untuk duduk bersama-sama dengan keluarga memuji Tuhan. Saudara-saudara, banyak yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita duga. Memang itulah yang terjadi hari ini. Tetapi Tuhan menyatakan di balik banyaknya hal-hal yang tidak terduga hari ini, banyak juga hal-hal yang baik di dalamnya Tuhan berikan kepada kita. Sungguh jalan Tuhan tidak terselami, sungguh jalan Tuhan tidak dapat kita duga. Tetapi di atas dari segala jalan-jalan Tuhan, kita boleh berkata bahwa sungguh Tuhanlah penolong kita, Tuhanlah gembala kita. Mari saudara kita menyanyikan pujian, penyembahan kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan pagi ini. Kita masuk di dalam ibadah dan kita mengambil waktu khusus ini. Mari kita menyanyikan pujian bersama-sama dengan keluarga kita di rumah. Jalanmu tak terselami. Sungguh jalan Tuhan adalah pertolongan bagi mereka yang berseru dan memohonkan perlindungan daripadanya. Jalanmu tak terselami.
hadir waktu kita merasakan sendirian. Sungguh Tuhan hadir waktu kita merasakan tidak ada lagi pertolongan dalam hidup kita. Dan sungguh Tuhan hadir di dalam segala jalan-jalan yang kita jalani. Tuhan hidup dan hadir di sana. Mari menyembah Tuhan, mengambil waktu teduh dan sujud kepada-Nya. Sungguh Engkaulah Allah kami, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sudah tersalib, mati bagi kami, naik ke sorga, dan biarkanlah kemuliaan memenuhi umat-Mu, memberikan damai sejahtera bagi semua jemaat-Mu, dan biarlah Engkau menerima ibadah umat Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, yang menyembah Engkau dari rumah kami masing-masing. Kemuliaan Tuhan turun di dalam rumah kami, karena Tuhanlah yang kami sembah dan kami tinggikan. Kami mohon Engkau menyertai ibadah kami Bapa. Biarlah Engkau dimuliakan dan ditinggikan, karena bagi-Mu segala hormat, kuasa, dan kemuliaan dalam ibadah ini. Biarlah Tuhan Yesus yang kami sembah dan kami hormati hidup di dalam hati kami dalam ibadah ini. Terimalah kami ya Tuhan yang datang, karena kami menyembah Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, layaklah segala bangsa datang kepada Tuhan. Layaklah semua umat-Nya memuji dan menyembah Tuhan. Apa yang mustahil, yang tidak terpikirkan oleh kepintaran manusia, itu dikalahkan dengan kuasa Tuhan, bukan? Walau hari ini kita masih beribadah di rumah, mari kita terus berdoa dan mengatakan bahwa layaklah segala bangsa Tuhan memuji Engkau. Di surga, di bumi, puji-pujian yang akan terus diungkapkan oleh umat-Nya, sebab Engkaulah Tuhan yang layak disembah. Engkaulah Yesus. Mari saudara, kita mengambil waktu teduh terus menghadap memuji Tuhan, nyanyikan pujian ini. Besar dan ajaiblah karya. Adil dan benar jalanmu.
ada di rumah. Namun saya percaya bahwa itu tidak mengurangi sukacita kita menjadi umat Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saudara, kalau kadang-kadang kita merasa bahwa wah, rasanya saya boring, rasanya saya sendiri, rasanya saya tidak tahu lagi apa yang saya lakukan karena situasi ini membuat saya bosan. Tetapi saudara, saya percaya bahwa mengikut Tuhan tidak ada rasa bosan, kan? Karya Tuhan selalu baru setiap hari. Amin. Oleh sebab itu, mari kita mengangkat pujian. Kita katakan, Tuhan, hanya Kau milikku, hanya Engkau satu-satunya yang kami punyai, dan biarlah Engkaulah menjadi sukacita kami dalam segala keadaan hidup kami. Hanya Kau milikku di surga. Mari kalau saudara-saudara mau bertepuk tangan, tepukkan tangan saudara. Kalau saudara mau menyanyikannya dengan berdiri, berdirilah sampai menarilah Tuhan. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya tak kuandalkan kekuatanku. Namun yang pasti tak tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Oh, tidak ada yang bisa diandalkan, hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Bersukacitalah, karena masih ada Tuhan yang bersama kita. Mari kita menyanyikan pujian ini dengan sukacita. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Ya saudara-saudara, mari kita bersama-sama mempersiapkan persembahan kita masing-masing, dan persembahan ini kita bawa ke dalam rumah Tuhan. Bisa dengan mentransfer atau saudara bisa membawanya langsung ke pastori gereja kita. Persembahan bisa ditransfer di monitor, ada nomor rekening, monitor televisi kita ada nomor rekening, saudara-saudara bisa transfer ke situ untuk dana pelayanan di gereja kita dan untuk pembangunan gereja kita yang nanti masih akan dilaksanakan. Saudara-saudara, kita memuji Tuhan dan kita percaya bahwa masa-masa kesusahan hari ini tidak menghalangi kita untuk mengucap syukur dan membawa korban persembahan kita ke dalam rumah Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, kejamlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kita bawa persembahan kita dengan iman dan kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Masih dengan sukacita penuh. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Amen.
semua. Terpujilah Tuhan, Allah yang kami sembah dan Allah yang kami tinggikan. Umat-Mu sudah membawa persembahan ke dalam rumah Tuhan sebagai tanda ucapan syukur mereka. Kami percaya bahwa Tuhan lewat pelayanan-pelayanan yang dilakukan dan disokong oleh jemaat-Mu, semua pemberitaan Injil dan pelayanan-pelayanan di sekitarnya akan berlangsung terus. Hamba percaya Engkau memberkati persembahan ini, dan hamba berdoa kiranya segala usaha pekerjaan jemaat-jemaat Tuhan Engkau memberkati segala hal yang mereka kerjakan, segala perjalanan mereka. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini, kami tahu bahwa jemaat-jemaat Tuhan tidak akan kekurangan. Engkau cukupkan, Engkau akan terus memberkati, melindungi mereka dari segala macam bahaya. Bahkan kesehatan mereka Tuhan melindungi di tengah-tengah pandemi penyakit ini. Ya Bapa, kami mempersembahkan persembahan umat-Mu demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Eva Aristiana, dan kita semua akan mengkhususkan waktu kita sejenak di hadapan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas untuk mengubah hati dan pikiran kita, dan terutama iman kita, agar tetap setia berharap kepada tangan kuasa Tuhan. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan satu pujian, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Firman Tuhan, mari kita mengambil waktu untuk kita berdoa di
memohon pimpinan Roh Kudus untuk kita merenungkan akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat hari ini kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk kami belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi setiap kami agar kami dapat memahami, mengerti, bahkan melakukan akan firman Tuhan di dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Permuliakanlah dirimu di dalam pemberitaan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mungkin setiap kita pernah naik kapal atau perahu. Bagaimana rasanya saat naik kapal atau perahu itu? Mungkin ada di antara kita yang berkata, wah menyenangkan. Tapi juga ada yang berkata, cukup menegangkan. Menyenangkan apabila kapal atau perahu itu berlayar dengan baik. Tidak ada gangguan karena angin dan cuacanya itu baik-baik saja. Sehingga kita dapat melihat hamparan lautan yang biru. Tetapi cukup menegangkan apabila kapal yang kita naik itu berlayar tidak dengan baik. Menegangkan karena tiba-tiba mesinnya mati, ombak tinggi, angin laut itu berhembus dengan kencang. Akhirnya kita merasakan ketidaknyamanan, mungkin merasakan mual gitu ya. Dan menegangkan, kita terganggu dan berpikir bahwa kita nggak akan selamat. Rasanya nggak enak ya berada di atas perahu atau kapal yang diombang-ambingkan. Bapak Ibu yang terkasih, tetapi bagaimana kalau kita diombang-ambingkan dengan berbagai-bagai pengajaran yang tidak sehat? Atau bagaimana iman kepercayaan kita diombang-ambingkan dengan berbagai macam-macam atau hal yang ada di dalam dunia ini? Apakah kita merasakan kesenangan? Apakah kita merasakan kenyamanan? Atau sebaliknya, kita terganggu, kita merasa nggak nyaman, kita merasa kok begini ya? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita belajar dari satu tema. Jangan mudah diombang-ambingkan, yang terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Efesus pasal yang keempat, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam teks yang sudah kita baca, maka kita akan mendapati beberapa hal agar kita itu tidak mudah diombang-ambingkan dengan berbagai pengajaran-pengajaran yang tidak sehat. Bapak Ibu, teks ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika berada di dalam penjara. Paulus menulis surat ini untuk memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Efesus, karena mereka mulai diombang-ambingkan oleh berbagai ajaran-ajaran yang tidak sehat, sehingga
sehingga kehidupan mereka tidak lagi berpadanan dengan panggilan mereka. Perhatikan di sini. Nasihat untuk agar kehidupan jemaat di Efesus itu kembali kepada panggilan mereka, karena mereka sudah mulai diombang-ambingkan oleh berbagai ajaran-ajaran yang tidak sehat. Akibat dari hal ini mereka mulai terpecah. Mereka mulai terpecah karena ajaran-ajaran dari guru-guru palsu yang hadir dalam kehidupan berjemaat, bergereja. Oleh karena itu, Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat Efesus dan kita pada saat ini agar tetap pada panggilan hidup yang sesuai dengan Injil, agar kita tidak mudah diombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran yang tidak sehat oleh guru-guru palsu. Lalu bagaimana agar hidup ini tidak mudah diombang-ambingkan? Yang pertama yang boleh kita renungkan adalah kita harus mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Bapak Ibu, menarik sekali dalam bagian ini Paulus mendahului dengan kalimat sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Apa maksudnya? Bapak Ibu, kesatuan iman dalam bagian ini memakai kata the unity of the faith. Apa maksudnya? Kesatuan iman dalam bagian ini bukan hanya kepercayaan atau sebuah pengakuan yang menyatakan ya aku percaya kepada Kristus. Bukan hanya itu, tetapi kesatuan iman ini adalah kesatuan akan kesesuaian, kesatuan akan kesamaan pada pengajaran atau doktrin. Pengajaran apa ini? Pengajaran dasar tentang kekristenan. Misalnya, pengajaran tentang Allah, dogma, Yesus, manusia, dosa. Kenapa Rasul Paulus ingin memulai segala sesuatunya dengan kesatuan iman, kesesuaian pada pengajaran akan Kristus, Yesus, Allah, manusia, dan dosa. Karena di ayat sebelumnya Paulus itu menulis bahwa Yesus Kristus itu, Ia yaitu Kristus telah memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus di ayat yang ke-12. Jadi pengajaran itu diberikan oleh rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar yang mana itu telah diberikan oleh Yesus Kristus. Jadi kesesuaian, kesatuan, pengajaran yang diberikan oleh mereka ini berdasarkan pada Injil. Bapak Ibu yang terkasih, jika kita melihat lebih jauh lagi, maka kita akan menemukan bahwa iman itu sudah ada di dalam diri setiap orang percaya. Pengajaran itu sudah ada di dalam diri orang percaya. Yang harus dikerjakan sekarang adalah setiap orang percaya harus mencapai kesatuan iman. Dan itu ada upaya. Bagaimana orang percaya, bagaimana pelayan Tuhan mengupayakan kesatuan iman itu didasarkan pada pengajaran-pengajaran yang sudah diberikan oleh rasul-rasul, para gembala, pemberita-pemberita Injil. Bapak Ibu yang terkasih, ini sangat unik sekali. Kesatuan pengajaran di dalam iman itulah yang harus kita upayakan. Jadi Paulus ingin setiap orang percaya dan para pelayan Tuhan memiliki satu pengajaran dasar iman Kristen yang sesuai dengan Injil, bukan berdasarkan ajaran palsu yang dibawa oleh pengajar
Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Maksudnya apa ini? Apa yang dimaksud Paulus tentang pengetahuan yang benar tentang anak Allah? Jadi di sini Rasul Paulus ingin memberitahukan kepada kita bahwa di dalam mengetahui yang benar tentang anak Allah itu tidak hanya berdasarkan untuk mengisi otak atau kepala kita saja, tetapi di sini pengetahuan yang benar tentang anak Allah adalah pengetahuan yang bersifat personal atau pribadi. Maksudnya apa ini? Bagaimana kita setiap orang percaya itu mengenal anak Allah secara pribadi, secara personal, bukan hanya di dalam otak kita, bukan hanya yang ada di kepala kita. Kita sudah belajar begitu banyak dasar-dasar kekristenan, tetapi yang Paulus inginkan adalah setiap kita itu mengenal secara pribadi. Bapak Ibu, menarik sekali di sini Rasul Paulus memberitahukan kita tidak hanya mengisi iman kita, kepercayaan kita hanya di dalam otak kita, pengetahuan di dalam kepala kita, bukan. Tetapi ada satu hubungan pribadi, tapi ada satu pengenalan secara personal yang harus kita miliki di dalam anak Allah. Mengapa harus anak Allah? Bapak Ibu, ini rahasianya. Kalau kita boleh melihat di dalam Efesus pasal pertama ayat 9 dikatakan begini. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Kemudian Efesus 3 ayat 9 dikatakan begini. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Bapak Ibu, mengapa pengetahuan secara personal tentang anak Allah itu harus kita miliki? Karena di sanalah kita melihat bahwa Allah menyatakan rahasia kehendaknya di dalam diri Yesus Kristus. Rahasia yang tersembunyi begitu lama, yang dulu hanya disampaikan oleh nabi-nabi di dalam perjanjian lama tentang keselamatan yang Allah akan berikan kepada umat manusia, sekarang sudah dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus. Dan Dialah yang harus kita kenal, karena Yesus Kristuslah adalah Allah, Allah yang menyatakan dirinya di dalam Kristus Yesus. Lalu menarik sekali, bukan? Rasul Paulus menyampaikan kesatuan iman, pengajaran yang sama, tapi pengajaran sama itu harus didasarkan kepada pengenalan yang benar di dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus sendiri memberikan contoh dan teladan yang sangat baik bagi kita. Kalau kita melihat di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 dikatakan, yang ku kehendaki ia mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Perhatikan kata yang ku kehendaki. Bapak Ibu, ini terlihat betapa Paulus ingin lebih dekat lagi selalu mengenal Yesus Kristus yang sudah mati, yang sudah bangkit, yang sudah memberikan hidupnya kepada Rasul Paulus. Jadi dia tidak hanya mengetahui akan pengetahuan, oh iya ya, kekristenan itu seperti ini. Oh, ini loh yang dikatakan bahwa saya harus percaya kepada Yesus Kristus.
Tapi Rasul Paulus tidak sampai di situ saja. Dia mau mengenal secara pribadi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Jadi pengenalan akan anak Allah atau pengetahuan akan anak Allah itu bersifat pribadi. Bukan hanya sebatas pengetahuan belaka untuk mengisi akan otak dan pikiran kita. Dengan demikian, ketika Paulus berkata, kita harus mencapai kesatuan iman dan pengenalan akan anak Allah, berarti iman pada pengetahuan itu tanpa pengenalan akan Allah dengan benar, maka iman hanya sebatas di pikiran otak saja. Karena apa? Tidak ada hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Dengan demikian, pengenalan akan anak Allah dalam setiap aspek kehidupan orang percaya itu sangat penting. Bapak Ibu yang menjadi perenungan bagi kita, mengapa ada orang-orang Kristen yang meninggalkan imannya? Karena mereka hanya mengisi kehidupannya dengan pengetahuan dasar tanpa ada pengenalan secara pribadi kepada Yesus Kristus. Tidak hanya itu saja, mengapa ada orang-orang Kristen yang cepat marah, cepat emosi, cepat melakukan tindakan-tindakan yang mungkin bagi kita, ini kayaknya bukan orang Kristen deh. Ini Bapak Ibu, salah satunya mereka hanya, saya tahu Alkitab, hafal Alkitab, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, luar biasa itu. Hafal, tapi tidak ada pengenalan, pengetahuan yang benar tentang anak Allah secara pribadi. Bapak Ibu, ini mengoreksi setiap kita. Sudahkah kita? Oke, kita sudah belajar tentang kesatuan iman itu. Kita mengerti tentang doktrin Allah. Kita mengerti tentang doktrin Yesus, manusia, dosa, dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak mengenal secara pribadi siapa Allah kita itu, maka itu pun juga akan sia-sia. Kita tidak akan mencapai kesatuan itu, tapi justru akan mencapai perpecahan. Bapak Ibu yang terkasih, itu poin yang pertama. Kita semua harus mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Lalu bagaimana cara agar tidak mudah diombang-ambingkan? Yang kedua adalah kita harus memiliki kedewasaan penuh. Bapak-bapak yang dimaksud dengan kedewasaan penuh. Dalam bagian ini Paulus memberitahukan kepada kita bahwa kedewasaan penuh itu bukan kedewasaan berdasarkan dengan usia. Karena usia yang dewasa, usia yang sudah cukup umur gitu ya, itu belum tentu dia memiliki kedewasaan penuh. Maksudnya apa nih? Kedewasaan penuh itu dalam terjemahan aslinya dia memakai kata seorang laki-laki dewasa. Seorang laki-laki dewasa yang bertumbuh sempurna. Nah, ini bagaimana nih laki-laki dewasa yang bertumbuh sempurna ini? Bapak Ibu, di sana ada satu, kalau kita boleh lihat, laki-laki dewasa itu ada sebuah tanggung jawab. Laki-laki dewasa itu ada satu komitmen gitu ya. Nah, dewasa di sini juga memiliki arti satu pertumbuhan yang signifikan. Hal ini sangat kontras dengan ayat yang ke-14. Di sana ada kata anak-anak. Anak-anak di sini berarti belum dewasa, tidak stabil. Dia seperti perahu yang dapat diombang-ambingkan oleh badai ke segala arah.
tidak dilakukan secara instan, tapi dilakukan dengan proses. Karena tadi di poin pertama itu sudah ada bagaimana orang percaya mengupayakan. Dan kali ini juga mereka harus mengupayakan melalui proses kedewasaan itu. Nah, hal ini sesuai dengan kata selanjutnya, di mana di situ dikatakan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, kedewasaan penuh ini tadi saya sudah menyampaikan bahwa harus mengarah kepada Kristus. Ini tujuan akhir. Tujuan akhir dari dewasaan seorang, kesatuan itu harus mengarah kepada Kristus. Jadi di sini adalah Kristus yang menjadi standar hidup orang percaya. Kristus yang menjadi hal utama di dalam kehidupan orang percaya. Karakter Kristus itu harus menjadi milik orang-orang yang sudah dewasa di dalam Kristus. Kenapa? Mengarahnya itu kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu, menarik sekali, ada salah satu tokoh yang sangat terkenal yaitu Jonathan Edwards. Dia mengatakan begini, pertumbuhan yang sejati dalam persekutuan Kristen bukan semata-mata rasa senang, peningkatan penggunaan bahasa rohani atau pengetahuan yang meningkat tentang Allah. Perhatikan ini, pertumbuhan yang sejati dalam persekutuan Kristen bukan semata-mata rasa senang, penggunaan bahasa rohani atau pengetahuan yang meningkat tentang Allah, tetapi pertumbuhan yang sejati adalah suatu kehidupan yang meningkat dalam kekudusan yang berakar dalam penyangkalan diri orang Kristen. Wah, dalam sekali perkataan ini Bapak Ibu. Jadi pertumbuhan itu bukan hanya semata-mata saya bisa menggunakan bahasa rohani, saya mengenal siapa Allah, tentang Alkitab dan yang lain sebagainya. Bukan. Tetapi di sini ada satu penyangkalan diri. Tapi ketika saya mencoba untuk memikirkan akan hal itu, ini sangat sulit sekali, Bapak Ibu. Kenapa? Karena penyangkalan diri itu menyakitkan. Penyangkalan diri itu butuh perjuangan, butuh yang namanya kekuatan untuk bisa kita itu meninggalkan ego kita sampai pada akhirnya kita mencapai kekudusan yang sesuai dengan keinginan Kristus. Tapi kalau kita melihat di ayat 17 sampai 32, maka kita akan melihat di sana ada satu perikop yang mengatakan manusia baru. Nah, di sini Paulus memberitahukan bahwa kita bukan orang yang hidup dalam hawa nafsu, tetapi kita adalah orang yang sudah belajar mengenal Kristus dan tidak hidup lagi sebagai manusia lama, tetapi manusia baru yang terus dikuduskan, diperbarui di dalam Kristus Yesus melalui karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh semakin beranjak bertumbuh ke arah Kristus. Ini nggak mudah Bapak Ibu, namanya penyangkalan diri, ego kita harus kita singkirkan. Karena di sini kita meninggalkan kehidupan hawa nafsu kita. Kita yang dulunya adalah orang-orang yang suka hidup di dalam hawa nafsu, kita yang suka hidup di dalam kebohongan, kita yang suka hidup di dalam kemarahan, kita yang suka hidup di dalam kecemaran, kita yang suka hidup di dalam dosa. Setelah mengenal Kristus, kita mulai dikikis, kita mulai dilepaskan satu persatu supaya kita semakin hari semakin dikuduskan di dalam Kristus. Dan kita disitulah mencapai pertumbuhan ke arah Kristus. Bapak sebagai seorang yang bertumbuh ke arah Kristus itu gambarannya seperti ini. Seperti pohon yang memiliki akar. Ya. Pohon itu kalau ingin tetap kuat, tetap berdiri tegak, akarnya itu
mencari sumber air. Ya. Akar itu akan terus masuk ke tanah. Bapak Ibu, kalau masuk ke tanah itu enggak mudah bagi akar itu untuk mencari pori-pori tanah dan yang lain sebagainya, supaya akarnya itu berakar sampai ke dalam, sampai menemukan sumber air itu. Nah, kalau dia sudah menemukan sumber air itu, dia menyerap sumber air itu sehingga air itu memberikan pertumbuhan untuk pohon itu, sehingga pohon itu bisa memiliki daun yang tebal, kemudian bisa memiliki buah yang bisa dinikmati oleh semua orang. Bapak Ibu, kalau dia memiliki akar yang kuat, tidak sampai di situ saja. Dia tidak akan pernah mengalami yang namanya kematian ketika kekeringan itu melanda. Dia tidak akan pernah jatuh kalau angin badai itu menerpanya. Karena pohon itu memiliki akar yang sangat kuat karena dia mencari sumber air. Bapak Ibu, kita pun juga harus demikian ketika kita bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Sumbernya siapa? Kristus. Di mana hidup kita harus memusatkan kepada Kristus karena pusatnya adalah Kristus. Bapak Ibu, hari ini kita sudah melihat ketika kita menjadi orang-orang percaya, supaya tidak mudah diombang-ambingkan, kita harus memiliki kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dan yang terakhir, agar kita tidak mudah diombang-ambingkan adalah berpegang pada kebenaran. Dapat kita lihat di ayat yang ke-15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Bapak Ibu, apa maksud dari kata berpegang? Ternyata kata berpegang di sini memiliki arti memperkatakan dan menghidupi akan kebenaran dalam kasih. Memperkatakan, menghidupi kebenaran di dalam kasih. Mengapa Paulus ingin jemaat Efesus dan kita pada saat ini harus memperkatakan dan menghidupi akan kebenaran dalam kasih? Hal ini untuk melawan kelicikan yang menyesatkan dari guru-guru palsu. Kenapa? Karena di ayat yang ke-13, di ayat 14 maaf, di sana ada rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka. Jadi mereka ini, guru-guru palsu ini, mengajar dengan cara yang licik, yang menyesatkan. Gambaran kelicikan ini menjelaskan akan tipu daya yang dihasilkan dari seseorang yang sangat ahli. Perhatikan di sini. Dihasilkan dari seorang yang sangat ahli untuk melakukan sesuatu sampai orang itu menjerumuskan, ya, sampai guru palsu itu menjerumuskan orang tersebut kepada pengajaran yang salah. Nah, Bapak Ibu, untuk melawan kelicikan itulah orang percaya itu bukan malah juga ikut-ikut licik, bukan. Tetapi justru orang percaya harus memperkatakan dan menghidupi kebenaran dalam kasih. Sehingga orang-orang yang mendengar tentang Injil yang kita layani, mereka juga merasakan yang namanya kasih Allah. Tidak seperti guru-guru palsu yang mengajar mereka dengan penuh kelicikan dan tipu daya. Tapi kenapa kita harus memperkatakan dan menghidupi akan kasih? Karena dengan kita memperkatakan, menghidupi kasih, itu justru mengingatkan kita betapa besarnya kasih
di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengingat akan besarnya kasih Allah di dalam kehidupan kita, maka kita akan menyadari bahwa diri kita sebenarnya adalah orang-orang yang seharusnya juga tidak memperoleh kasih itu, tapi karena anugerah Allah menyatakan memberikan kasih itu kepada kita. Dan seharusnya sebagai orang percaya kita harus hidup di dalam kasih itu. Dengan cara apa? Mengasihi orang lain, menolong orang lain, membantu orang lain. Bapak Ibu, dari sini kita boleh melihat kasih mengalahkan segala sesuatu, benar kan? Dengan kasih kita boleh melihat ada begitu banyak orang-orang yang hidup tidak di dalam kasih, dan mari kita bersama-sama mengasihi mereka orang-orang yang belum mendapatkan kasih itu. Dengan demikian, semua orang percaya hidup berpadanan dengan panggilan mereka, berarti mereka harus menunjukkan kasih mereka dalam hal saling membantu dan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih. Dengan cara apa? Memperkatakan dan menghidupi akan kasih itu. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana saat ini dengan kehidupan kita? Apakah saat ini kita sudah mulai terombang-ambing dengan pengajaran-pengajaran yang tidak sehat? Apalagi pada masa-masa pandemi virus corona, yang mana kita beberapa kali mendengar ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada yang mengatakan dengan memakai bahasa imun kita itu kuat, kita tidak akan kena yang namanya virus corona. Ada yang mengklaim bahwa Yesus mengutusnya untuk meredakan virus corona, dan mungkin masih banyak lagi. Lalu bagaimana cara kita untuk mengatasi akan ajaran-ajaran yang demikian? Apakah kita harus mencela orang itu? Apakah kita harus membenci akan orang itu? Enggak, Bapak. Kita harus tetap mengasihi orang itu. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk kita tidak diombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran yang tidak sehat, kita harus memiliki kesatuan iman dan pengetahuan akan anak Allah. Kedua, kita memiliki kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai ke arah Kristus. Yang terakhir, kita berpegang kepada kebenaran, yaitu memperkatakan dan menghidupi kebenaran di dalam kasih. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur firman-Mu kembali meneguhkan akan iman kami di dalam Kristus Yesus. Kami menyadari bahwa ada begitu banyak ajaran-ajaran palsu yang ada di sekitar kami. Biarlah kami sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah mengenal akan Tuhan, kami boleh semakin memiliki kesatuan iman di dalam pengajaran dasar kebenaran akan kekristenan. Kami boleh memiliki akan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, memiliki kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan ke arah Kristus, dan berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Tuhan, kami menyadari akan kelemahan kami, tapi biarlah kami boleh memiliki hubungan yang pribadi dengan Yesus Kristus yang adalah Allah. Biarlah kami boleh memiliki hubungan yang intim karena Engkau sendiri menciptakan kami sebagai orang-orang yang memiliki hubungan yang intim di dalam Kristus Yesus. Tuhan, tolong kami, tolonglah anak-anak-Mu untuk kami tetap berpegang
setiap anak-anak-Mu yang pada hari ini sudah mendengar akan firman-Mu. Biarlah firman itu terus tertanam di dalam hati kami, dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami serahkan setiap anak-anak-Mu di dalam masa pandemi virus corona ini. Biarlah Tuhan memberikan pengharapan, kekuatan, kesehatan di dalam setiap aspek kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, mari kita sehati sepakat menaikkan doa syafaat. Kita sebelum doa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Oleh kasih dan penyertaan-Mu kami dapat bersekutu bersama-sama, dan kami berterima kasih kepada Tuhan oleh karena kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan hamba-Mu Tuhan melalui lebar Diana. Kami menyerahkan segenap kehidupan dan keberadaan hamba-Mu di dalam tugas dan pelayanan, demikian juga di tengah kehidupan bersama keluarga. Allah tetap menyertai, memberkati hamba-Mu. Demikian menyerahkan ya Tuhan untuk seluruh kehidupan jemaat-Mu yang saat ini ada di tengah pandemi COVID-19. Biarlah kasih dan anugerah-Mu akan tetap Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan jemaat kami ini, sehingga dalam setiap hal yang dijalani dalam kehidupan sehari-hari tetap mengalami perlindungan Tuhan di dalam semua apapun yang saat ini juga menjadi perencanaan mereka. Semuanya dapat dilakukan dengan baik dalam hikmat Allah dan oleh pimpinan Tuhan. Kami pun tetap mohon Tuhan di tengah mendampingi setiap anak-anak mereka, seluruh keluarga mereka dalam aktivitas yang mereka rencanakan jalani. Allah tetap turut campur tangan sehingga semua yang direncanakan bagi masa depan anak-anak mereka dalam seluruh rencana kehidupan akan mereka alami. Kami pun tetap memohon kehadapan Tuhan untuk setiap jemaat yang memiliki beban dan pergumulan di tengah kehidupan mereka. Bapa, Engkau pertolongan kami yang sempurna akan tetap menolong, menyertai, bahkan memberikan jalan keluar yang terbaik, sehingga dalam setiap apa yang dialami mereka dapat mampu menemukan solusi yang terbaik, dan oleh pertolongan Tuhan mereka tetap teguh kuat. Bapak, terima kasih juga oleh karena seluruh pelayanan yang boleh berlangsung walaupun secara online kami dapat mengikutinya, dan biarlah setiap jemaat boleh dengan setia mengambil bagian mengikuti setiap ibadah-ibadah yang disampaikan, ditampilkan secara online, sehingga akan terus membangun kehidupan kerohanian mereka. Bapak, kami tetap percaya bahwa pertolongan-Mu juga dinyatakan bagi pembangunan rumah ibadah kami. Kami tetap menyerahkan untuk pengurusan surat izin, demikian juga untuk pengadaan dana sehubungan dengan kegiatan pengerjaan pembangunan ini. Biarlah seluruh jemaat yang ada tetap memiliki beban dan hati untuk terus mendukung pekerjaan ini, dan kami kita berharap setiap apapun yang sedang dilakukan oleh semua panitia, Tuhan memberkati sehingga pelaksanaan dalam semua kegiatan pembangunan gereja kami dapat dijalani dengan penuh tanggung jawab. Bapa di surga, tidak lupa kami tetap menyerahkan untuk semua aktivitas yang kami akan lakukan di tengah kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Berdoa untuk seluruh badan pengurus gereja, seluruh badan pengurus komisi yang ada. Tuhan tetap memberi kami kesatuan hati, kerjasama yang baik, sehingga semua tugas dan pelayanan dapat kami lakukan dengan baik pula, sekalipun ada di tengah kondisi seperti ini. Kami tetap memohon Bapa,
seluruh pelayanan yang akan dilakukan melalui persiapan-persiapan, dan saat ini pun boleh berlangsung. Biarlah Allah memberkati seluruh para pelayan-Mu dan berikan tetap gairah semangat untuk dapat tetap mendukung seluruh pelayanan ini. Dan kami percaya oleh kasih, kuasa, dan pertolongan-Mu, semua jemaat kami boleh tetap setia untuk mendukung seluruh pekerjaan Allah, dan mereka pun mengalami kasih dan berkat. Kami bersyukur Tuhan untuk suasana kondisi keadaan Kota Makassar. Kami tetap memohon kuasa dan perlindungan-Mu, sehingga saat kami beraktivitas, seluruh jemaat dapat tetap terpelihara dalam kasih dan anugerah Allah. Bapak, inilah seluruh permohonan kami yang kami bawa naikkan ke hadapan Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita dengan tetap berdiri akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita nyanyikan pujian doxologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah seluruh kehidupanmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh ibadah kita selesai. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati semua jemaat yang ada di rumah dan semua yang sudah melayani hari ini, diberkati Tuhan.